Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik hari ini. Hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam tentang kaidah bahasa Indonesia dalam bentuk soal-soal dan pembahasannya. Soal yang pertama yaitu tentang kata baku dan tidak baku. Dari kelompok kata berikut ini, yang memenuhi kaidah penulisan baku adalah tentu Sobat Bahasa bingung mana di antara kata-kata berikut ini yang baku dan yang tidak baku. Kata yang baku berarti kata-kata tersebut telah memenuhi kaidah yang baik dan benar. Kata-kata tersebut dapat diketahui kebakuannya jika kata tersebut sudah terdapat dalam KBBI. Nah, setelah dicek, kalian bisa mengetahui kata yang baku dan kata yang tidak baku. Kata yang baku berarti ada di dalam KBBI dan muncul makna katanya. Namun, jika kata itu tidak baku, maka tidak akan muncul maknanya. Kalian bisa membuka di Google dengan mengetik KBBI online dan kalian masukkan kata yang ingin kalian cari. Nah, setelah dicek, maka dapat diketahui bahwa dari keempat pilihan jawaban ini, yang baku adalah yang D, yaitu masjid, musala, dan praktik. Soal yang ketiga masih tentang kata baku dan tidak baku. Jika tadi kita mengetahui baku dan tidak bakunya kata melalui ada dan tidaknya kata tersebut di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka untuk soal berikut ini kita dapat mengetahui baku tidaknya, yaitu melalui penggunaan kaidah bahasanya. Coba kita cek dari opsi yang pertama, opsi yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita melihat beberapa bentuk terikat. Bentuk terikat yang kita temukan diantaranya ada semi-profesional, ada subsistem, dan ada non-baku. Bentuk terikat berarti adalah kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya semi, sub, non, itu merupakan bentuk terikat, di mana bentukan tersebut haruslah ada lanjutannya, harus menempel pada kata yang lain untuk dapat menjadi sebuah kata yang bermakna. Dalam penulisannya, bentuk terikat ini haruslah ditulis rangkai dengan kata yang mengikuti, sehingga opsi yang betul untuk penulisan bentuk terikat yaitu adalah pada opsi yang ketiga, yaitu subsistem dan non-baku. Sedangkan opsi yang pertama itu salah, karena harusnya digabung, bukan dipisah. Kesalahan yang lainnya yaitu pada opsi yang keempat. Ada kata sandang si, di mana dalam penulisannya harusnya terpisah dengan kata yang mengikuti. Kemudian pada opsi yang kedua, pada penggunaan
tanda hubung itu salah, karena tanda hubung tidak berfungsi untuk menggantikan kata sampai dengan. Sedangkan pada konteks tersebut harusnya menggunakan tanda pisah, bukan tanda hubung. Maka jawaban yang betul adalah yang C, yaitu subsistem dan non-baku. Soal berikutnya yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Bentuk yang benar dari pernyataan berikut adalah dari keempat opsi berikut ini sekilas nampak sama. Padahal ada yang berbeda, yaitu terkait urutan atau struktur, dan yang kedua yaitu terkait penggunaan huruf kapital. Untuk opsi yang pertama dan opsi yang kedua, surat saudara kami sudah terima dengan baik. Dari struktur kalimatnya, kalimat ini bisa dikatakan rancu, dapat menimbulkan makna yang ganda. Karena kata kami berada sebelum kata sudah. Hal ini menyebabkan kerancuan atau bisa menimbulkan salah tafsir bagi pembacanya atau pendengarnya. Sehingga untuk dari segi struktur kalimatnya, yang tepat adalah opsi yang ketiga dan opsi yang keempat, yaitu surat saudara sudah kami terima dengan baik. Namun, dari penggunaan huruf kapital harus kita pilih salah satu yang tepat. Opsi yang ketiga, huruf S-nya kecil. Opsi yang keempat, huruf S-nya pada kata saudara itu kapital. Berdasarkan aturan yang ada di PUEBI, maka yang betul adalah kapital atau menggunakan huruf besar. Mengapa demikian? Karena kata saudara termasuk dalam kata sapaan yang diacu pada konteks kalimat tersebut. Maka jawaban yang betul adalah yang D atau opsi yang keempat. Soal berikutnya yaitu tentang penulisan nama gelar. Kesalahan penulisan nama gelar terdapat pada dari keempat opsi berikut sudah pasti bahwa opsi yang kedua salah. Mengapa demikian? Karena sebelum gelar akademik seharusnya menggunakan koma. Jadi setelah nama Profesor Dr. Rohmat Soemitro, seharusnya di situ bukan titik tetapi koma. Koma S.H. Dan pada akhir penulisan gelar haruslah diakhiri titik. Seperti pada opsi yang pertama dan juga opsi yang ketiga dan keempat ya dalam penulisan Kiai Haji dan juga dokter. Untuk opsi yang keempat sudah betul karena di situ yang dimaksud adalah dokter, bukan doktor. Dokter dan doktor tentu berbeda. Kalau dokter itu profesi, sedangkan doktor itu adalah orang yang sudah menyelesaikan S3. Penulisannya adalah DR titik dan D-nya kapital. Jadi, kalian harus bisa membedakan bagaimana penulisan dokter dan doktor. Jadi, jawaban pada soal berikut adalah yang B atau opsi yang kedua. Soal berikutnya yaitu tentang penggunaan tanda koma.
Pemakaian tanda koma di bawah ini yang tepat adalah sudah dipastikan bahwa opsi yang kedua, 3, dan keempat dipastikan salah. Mengapa demikian? Karena tanda koma tidak difungsikan untuk memberikan jeda antara subjek dengan predikat atau predikat dengan pelengkap, predikat dengan objek, atau objek dengan keterangan. Mari kita uraikan untuk opsi yang kedua. Kami menduduki subjek, berpendapat menduduki predikat, bahwa hal itu tidak begitu menguntungkan menduduki pelengkap. Maka seharusnya tidak ada koma di situ. Tidak ada koma setelah kata berpendapat. Karena predikat dengan pelengkap itu tidak diperbolehkan untuk diberikan jeda dalam konteks kalimat tersebut. Begitu juga dengan opsi yang ketiga. Saya masih kuliah di IAIN Kediri waktu itu. Saya menduduki subjek, masih kuliah menduduki predikat, di IAIN Kediri menduduki keterangan tempat, waktu itu menduduki keterangan waktu. Maka seharusnya tidak ada tanda koma setelah IAIN Kediri. Berbeda halnya jika keterangan waktu itu diletakkan di paling awal. Waktu itu, saya masih kuliah di IAIN Kediri. Itu baru pakai koma. Waktu itu, koma, saya masih kuliah di IAIN Kediri. Tetapi dalam konteks kalimat tersebut, keterangan waktunya terletak di belakang setelah predikat. Maka, tidak perlu diberi koma. Begitu juga dengan opsi yang keempat. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Indonesia menduduki subjek adalah predikat, negara yang berdasarkan hukum pelengkap. Maka antara subjek dan predikat juga seharusnya tidak menggunakan koma. Maka jawaban yang tepat untuk pemakaian tanda koma yang betul adalah opsi yang pertama. Karena pada konteks kalimat yang pertama, tanda koma difungsikan untuk memberikan keterangan tambahan. Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, adalah seorang kiai. Jika pada konteks kalimat tersebut tidak diberi koma, maka pembaca akan sulit memahami. Karena di dalam PUEB memang sudah dituliskan bahwa tanda koma berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan. Dalam hal itu, ingin memberikan keterangan tentang Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Soal berikutnya masih tentang penggunaan tanda koma. Penulisan kalimat berikut ini yang sesuai dengan kaidah, yaitu kita lihat dulu opsi yang pertama. Daripada duduk melamun, lebih baik berjalan-jalan. Ini masih kurang tanda koma setelah kata melamun. Karena berfungsi untuk memberikan jeda pada kalimat tersebut. Opsi yang kedua sudah benar, ya. Kemudian opsi yang ketiga, di sekolah kami misalnya. Kesalahan yaitu mengapa di situ diberi titik, ya, karena kalimat itu kan belum selesai, ya. Jadi seharusnya setelah kata misalnya itu bukan titik,
melainkan koma. Kemudian dilanjutkan dengan klausa berikutnya. Di sekolah kami misalnya tidak ada mahasiswa yang mendapat beasiswa. Jadi bukan kalimat baru, melainkan itu lanjutan ya. Kemudian opsi yang keempat juga sama. Seandainya aku ada di sana, koma, aku bisa saja membantunya. Jadi bukan diakhiri dengan titik, melainkan harusnya menggunakan koma. Maka jawaban yang betul adalah opsi yang kedua. Kami sudah mencarinya, koma, tetapi belum juga ditemukan. Soal berikutnya yaitu tentang bentukan kata. Penulisan kata berikut ini tepat, kecuali untuk kata gabung atau bentukan kata yang sudah mendapatkan awalan dan juga akhiran, maka penulisannya ditulis bergabung atau menjadi satu kata utuh, tidak ada spasi. Misalnya adalah opsi yang kedua dan opsi yang ketiga. Opsi yang kedua terbentuk dari dua kata, yaitu tidak dan adil. Kedua kata tersebut digabung, kemudian terdapat awalan ke dan akhiran an, maka penulisannya digabung seperti itu. Begitu juga dengan opsi yang ketiga, menyebarluaskan. Kata menyebarluaskan ini berasal dari kata sebar dan luas, kemudian digabung. Selanjutnya mendapatkan awalan me dan akhiran kan. Maka betul, penulisannya juga digabung tanpa diberi spasi. Untuk kata kerjasama sudah betul, tidak digabung karena tidak ada awalan dan juga tidak ada akhiran. Sedangkan untuk opsi yang pertama itu bisa dikatakan tidak tepat karena hanya mendapatkan awalan saja, maka harusnya penulisannya dipisah, bertepuk, spasi, tangan. Jadi jawabannya adalah opsi yang A atau yang pertama. Soal berikutnya yaitu tentang pola kalimat. Berikut ini yang memenuhi unsur kalimat adalah dikatakan sebuah kalimat jika memenuhi subjek dan predikat. Untuk opsi yang pertama, tidak ada predikatnya. Kita lihat pembangunan pabrik sepatu, itu subjek, predikatnya tidak ada, tiba-tiba langsung keterangan tempat. Kemudian opsi yang kedua, dalam rapat itu membahas UKT mahasiswa. Dalam rapat itu menduduki keterangan karena ada kata dalam. Membahas menduduki predikat, UKT mahasiswa menduduki objek. Untuk menjadikan kalimat itu ada subjeknya, maka kata dalam harusnya dihapus. Jadi langsung ya, rapat itu membahas UKT mahasiswa. Sehingga kalimat yang kedua itu juga tidak memenuhi unsur kalimat ya. Artinya salah ya. Opsi yang ketiga, berenang itu menduduki subjek, dapat memperlancar itu predikat, aliran darah itu objek. Nah, ini baru memenuhi unsur kalimat. Opsi yang keempat, perlu kegigihan dan kerja keras untuk menggapai cita-cita. Ini tiba-tiba langsung predikat ya. Tapi tidak ada subjeknya. Maka juga tidak memenuhi unsur kalimat.
Maka jawaban yang betul yang sudah memenuhi unsur kalimat adalah opsi yang ketiga. Berenang itu dapat memperlancar aliran darah. Soal berikutnya yaitu masih tentang pola kalimat. Kalimat berobjek terdapat pada. Ciri-ciri kalimat yang berobjek adalah kalimat tersebut dapat dipasifkan. Dan pada unsur objek dapat diganti dengan partikelnya atau kata gantinya. Sebagai contoh, setiap malam saya belajar bahasa Indonesia. Kalimat ini tidak dapat dipasifkan. Karena bahasa Indonesia itu menduduki pelengkap. Opsi yang kedua juga tidak dapat dipasifkan. Begitu juga dengan opsi yang keempat tidak dapat dipasifkan. Yang bisa dipasifkan adalah opsi yang ketiga. Polisi menertibkan pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Jika dipasifkan menjadi pengguna jalan yang tidak menggunakan masker ditertibkan polisi. Maka sudah pasti bahwa kalimat yang berobjek yaitu terdapat pada opsi yang ketiga, yaitu pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Penanda kalimat berobjek yaitu pada unsur objek itu bisa diganti dengan kata gantinya. Sehingga menjadi polisi menertibkannya. Sedangkan pada opsi yang lain tidak dapat diganti dengan kata gantinya. Maka sudah bisa dipastikan bahwa kalimat berobjek terdapat pada opsi yang ketiga. Masih tentang pola kalimat. Kalimat berpelengkap terdapat pada. Dari keempat opsi ini, mari kita cari kalimat yang tidak dapat dipasifkan. Opsi yang pertama, dokter memberi resep setelah pasien menjalani pemeriksaan. Kalimat ini bisa dipasifkan menjadi setelah pasien menjalani pemeriksaan, resep diberi dokter, atau resep diberi dokter setelah pasien menjalani pemeriksaan. Kemudian opsi yang kedua, memang tidak bisa dipasifkan, ya. Tetapi di situ tidak ada pelengkapnya. Sepasang merpati menduduki subjek, berterbangan predikat. Di atas rumahku itu keterangan tempat, ya. Jadi tidak ada pelengkapnya. Opsi yang ketiga itu masih bisa dipasifkan, ya. Tata cara menghindari virus corona disampaikan jubir COVID. Nah, itu menunjukkan bahwa tata cara menghindari virus corona itu menduduki objek, bukan pelengkap. Sehingga dapat dipastikan bahwa kalimat yang berpelengkap adalah yang terakhir. Pengantin baru itu menduduki subjek bergandengan. Menduduki predikat tangan itu pelengkap. Dengan mesra itu keterangan cara, ya. Dan konteks kalimat tersebut tidak dapat dipasifkan. Maka jawabannya adalah yang do atau opsi yang keempat. Soal berikutnya yaitu tentang kalimat efektif. Penggunaan kata ulang secara tepat menurut kaidah bahasa Indonesia terdapat pada. Kita cari penggunaan kata ulang yang tepat.
semua baju-baju itu tidak tepat ya, karena baju-baju itu sudah menunjukkan jamak, jadi tidak perlu ada kata semua. Begitu juga dengan opsi yang B, saling bersalam-salaman. Bersalam-salaman itu sudah menunjukkan saling, jadi tidak perlu ada kata saling. Opsi yang ketiga, selalu terbatuk-batuk. Tanpa kata selalu juga sudah cukup memaknai bahwa terbatuk-batuk itu batuk yang berulang gitu. Maka jawabannya adalah yang D atau opsi yang keempat. Sebelum membuat topi, ibu mengukur-ukur kepala adik. Mengukur-ukur itu berarti mengukur berkali-kali ya. Dan penggunaannya di situ sudah tepat. Masih tentang kalimat efektif, kita sebagai orang beriman, kita wajib menghormati orang tua di mana telah membesarkan kita. Kalimat tersebut supaya menjadi logis diubah menjadi kita harus memilih konteks kalimat yang sesuai dan tidak menjadikan kalimat itu bermakna ganda. Opsi yang pertama, orang beriman pasti menghormati orang tua yang membesarkannya. Opsi yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita berkewajiban menghormati orang tua yang mana membesarkan kita. Ini pun terlalu bertele-tele. Nah, opsi yang paling tepat adalah opsi yang ketiga. Sebagai orang beriman, kita wajib menghormati orang tua yang telah membesarkan kita. Soal berikutnya yaitu tentang kalimat majemuk. Berikut ini termasuk kalimat majemuk, kecuali. Maka dipilih kalimat yang terdiri atas satu klausa, karena kalimat majemuk itu terdiri atas dua klausa atau lebih. Jika kalian bingung, maka tandailah bahwa kalimat majemuk itu predikatnya ada dua. Opsi yang pertama itu jelas bahwa klausanya ada dua ya. Hidup dan juga klausa hidup yang kedua. Soal berikutnya masih tentang kalimat majemuk. Berikut ini termasuk kalimat majemuk, kecuali, maka dipilih kalimat yang klausanya itu cuma satu, karena kalimat majemuk itu kalimat yang klausanya dua atau lebih. Jika kalian bingung klausa itu apa, tandai bahwa kalimat majemuk itu predikatnya ada dua atau lebih. Opsi yang pertama itu jelas bahwa ada dua klausa. Klausa yang pertama yaitu orang itu hidup dalam kemewahan. Klausa yang kedua, tetangga-tetangganya hidup dalam kesengsaraan. Maka kalimat yang pertama itu jelas itu merupakan kalimat majemuk. Opsi yang kedua itu pun juga kalimat majemuk, karena predikatnya ada dua. Predikat yang pertama yaitu tidak perlu. Predikat yang kedua yaitu masih mencukupi. Begitu juga dengan opsi yang ketiga. Predikatnya ada dua.
Predikat yang pertama yaitu mengumpulkan, predikat yang kedua berkaitan gitu ya dengan objek yang akan diteliti. Sehingga kalimat tunggal atau bukan kalimat majemuk terdapat pada opsi yang terakhir. Pemerintah akan memasok semua kebutuhan lebaran. Predikatnya cuma satu, yaitu memasok. Baik sobat bahasa, selanjutnya kita membahas tentang penulisan alamat surat. Penulisan alamat surat yang benar yaitu seharusnya tidak menggunakan kata kepada. Jadi langsung ya, YTH, kemudian lembaga yang dituju. Dalam penulisan alamat surat yang dituju tidak perlu ada sapaan bapak atau ibu. Mengapa? Karena kalau ingin memberi kata bapak atau ibu harusnya disertai dengan nama orangnya, nama terang. Sedangkan pada opsi yang keempat itu, setelah kata bapak atau ibu dilanjutkan dengan jabatan ya, atau bagian tempat bekerjanya itu ya, tugasnya ya, personalia PT Gudang Garam. Maka seharusnya tidak perlu diberi bapak ibu karena itu bukan disertai nama orang ya. Maka jawabannya adalah opsi yang B atau yang kedua itu. Soal berikutnya yaitu tentang imbuhan asing. Kalian harus tahu imbuhan asing itu ada banyak sekali jenisnya ya. Misalnya A pada kata amoral, A pada kata anonim, kemudian D pada kata dehidrasi, D pada kata diferensiasi, hiper, hipo, kemudian makro, mikro, dan juga masih banyak lagi ya beberapa imbuhan asing yang perlu kalian ketahui. Ada di materi di minggu-minggu sebelumnya ya, sudah kita bahas. Adapun pada bagian ini yang merupakan imbuhan asing kecuali, maka jawabannya adalah yang C, wartawan. Karena imbuhan wan atau wati itu bukan imbuhan asing, itu imbuhan asli dari kata berbahasa Indonesia. Maka jawabannya adalah yang C. Demikian pembahasan soal tentang kaidah bahasa Indonesia pada hari ini. Sebenarnya masih ada materi yang belum dibahas ya, seperti jenis paragraf, kemudian kalimat utama dan kalimat penjelas, beberapa kaidah yang ada di PUEB seperti angka dan bilangan, penggunaan partikel per, pun, lah, dan seterusnya, serta penulisan daftar pustaka dan catatan kaki. Kalian bisa cek semua aturan ini sebenarnya sudah ada di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, dan juga di materi-materi pada pertemuan
sebelumnya kalian bisa membaca lagi. Baiklah, demikian saya akhiri untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.